Hari ini kita masih akan melanjutkan cerita yang kemarin, yaitu Unforgettable Love episode 2. Cerita dimulai saat tiba-tiba si Yohei datang ke tempat di mana Bao sedang berada bersama Dr. Qin. Si Yohei terkejut melihat kedekatan Bao bersama Dr. Qin, lalu dia menghampiri mereka dan mendorong Dr. Qin yang sedang bersama Bao. Si Yohei terkejut melihat Bao yang bisa tenang ditemani Dr. Qin, hal yang belum pernah dilihat sebelumnya terjadi. Namun karena si Yohei memiliki keegoisan yang tinggi, si Yohei memarahi Dr. Qin yang dikira mendekati anaknya. Dr. Qin terkejut karena laki-laki itu memanggilnya Bibi. Dan yang lebih terkejutnya lagi, Dr. Qin laki-laki itu adalah orang yang bersamanya di dalam ruangan malam kemarin. Karena keegoisannya, si Yohei menuduh Dr. Qin berkonspirasi, karena setelah membuat kekacauan karena video streaming kemarin, lalu mendekati anaknya. Sehingga membuat perusahaan Hi mengalami kerugian, ditambah lagi tekanan opini publik. Namun Dr. Qin membantahnya. Karena menurut Dr. Qin, bukan cuma si Yohei yang mengalami kerugian, namun juga Dr. Qin juga mengalami kerugian. Namun karena si Yohei memang orang yang kaya, dia menanyakan berapa kerugian yang dialami Dr. Qin. Dr. Qin juga tidak mau kalah, dia menyebutkan nominal 200 yuan. Namun karena Dr. Qin menyebutkan harga yang kecil, si Yohei merasa terhina karena itu. Namun Dr. Qin menjelaskan harga tersebut adalah harga perawatannya. Dr. Qin merasa rugi karena dia harus memotong rambutnya karena hal kemarin. Setelah hal itu, si Yohei langsung mengambil Bao untuk diajak pulang, sambil menghina Dr. Qin dan mengatakan di situ banyak bibi-bibi aneh. Dan memperingatkan kepada Bao untuk menjaga keselamatan dirinya sendiri. Namun Bao menunjukkan kartu-kartu yang biasa dia perlihatkan untuk berbicara dengan orang. Bao bilang, ia ingin berteman dengan Dr. Qin, lalu Bao pergi dengan Kohei begitu saja, dan Dr. Qin juga ngedumel sambil ngatain si Yohei. Di perjalanan si Yohei menanyakan kepada Bao, mengapa memberikan kartu yang telah lama tidak dia berikan kepada orang lain malah dia berikan kepada orang itu, yang dianggap aneh oleh si Yohei. Tiba-tiba Bao berhenti dan menunjukkan pada sebuah papan nama yang dilihatnya kepada si Yohei. Namun si Yohei tak menghiraukannya, malah mengatakan bahwa akan mencari rumah sakit yang lebih baik untuk Bao. Karena dia menganggap rumah sakit saat ini kurang bagus untuk Bao, namun Bao memberikan kartu lain yang isinya bahwa Bao menyukainya. Sambil menunjukkan sapu tangan yang kemarin, sambil menjelaskan bahwa sapu tangan itu pemberian Dr. Qin, scene berpindah. Saat di rumah, si Yohei sedang berdiskusi dengan Bao, si Yohei menanyakan apa keinginan Bao. Bao menuliskan Dr. Qin, lalu si Yohei menanyakan apa maksudnya Dr. Qin, lalu Bao mengatakan ia ingin Dr. Qin berada di rumahnya sebagai dokternya, lalu si Yohei dan menyuruh Bao tidur, namun Bao menolak karena si Yohei belum menyetujui permintaannya. Lalu scene berpindah ke ruangan Kohei yang sedang bersama stafnya, yang sedang menyerahkan data profil Dr. Qin. Dan stafnya menjelaskan bahwa, baru pertama dia melihat Bao begitu dekat dengan orang asing yang baru ditemuinya, stafnya merasa aneh. Lalu scene diperlihatkan saat si Yohei sedang melihat-lihat data Dr. Qin bersama Wengu membicarakan Dr. Qin. Wengu merasa aneh terhadap Bao, bertahun-tahun bersama Bao, tangannya saja tidak mau disentuh oleh Wengu. Dan menanyakan wanita perimana yang telah melelehkan 2 gunung es di keluarga Hi ini. Si Yohei masih tetap tidak menghiraukan Wengu, namun dia tetap masih memperhatikan profil Dr. Qin.
Di sini kita ketahui bahwa Dr. Qin adalah anak dari orang pekerja biasa, dan juga seorang yang tinggal di pedesaan, dan tidak punya banyak pengalaman kerja, dan sangat tidak cocok untuk menjadi doktornya Bao, menurut Si Yohe. Namun menurut Wan Gu, tidak peduli dengan pengalaman banyak atau sedikit. Saat Wan Gu ingin mendengarkan cerita tentang Dr. Qin, Si Yohe mengatakan bahwa Dr. Qin adalah orang yang sangat aneh. Wan Gu mengatakan, walaupun begitu, Bao sangat menyukai Dr. Qin. Bao adalah anak yang pintar, dapat memahami orang dari penglihatannya, dan pasti tidak akan salah. Lalu Sin berpindah ke perusahaan He. Sekretarisnya mengatakan bahwa Dr. Qin tidak mau kerjasama, dan tidak juga untuk jadi dokter pribadi. Lalu Si Yohe menelpon Dr. Qin, dan memintanya untuk datang ke kantor He besok, namun Dr. Qin menolaknya. Dan Si Yohe memakai cara yang kedua, yaitu dengan cara mendatanginya secara langsung, dan menunjukkan sejumlah uang agar Dr. Qin menerima kerjasamanya. Namun Dr. Qin tetap akan pendiriannya menolak untuk menjadi dokter pribadi, karena dia adalah dokter rumah sakit. Namun Si Yohe telah menemui kepala rumah sakit, mempersiapkan segala sesuatu sebelum menemui Dr. Qin, agar Dr. Qin tidak memiliki alasan untuk menolaknya. Si Yohe juga mengatakan bahwa uang yang diberikan tersebut adalah uang muka. Namun Dr. Qin tetap dengan pendiriannya, dan tidak semua dapat diselesaikan dengan uang. Tapi Si Yohe tetap dengan karakternya, dengan jiwa bisnisnya, bahkan mengatakan bahwa bisa membayarnya dengan uang agar bisa menjadi dokter pribadi Bao. Dan Dr. Qin marah dengan hal itu, juga menegaskan tidak mau bekerja sama dengan Si Yohe. Dan juga mengatakan tidak mau bertemu lagi dengan Si Yohe. Dia bergumam, tidak sia-sia membaca banyak novel, sehingga dapat memperlakukan uang sebagai sampah di hadapan Si Yohe. Dan Si Yohe pun pergi. Saat Si Yohe berbicara dengan Wan Gu, mereka heran, belum pernah menemukan orang yang akan menolak untuk bekerja sama dengan Si Yohe. Si Yohe mengatakan bahwa ini adalah proyek yang sangat sulit ditanganinya, tapi dia percaya dengan kemampuannya, dan dia akan melakukan dengan segala kemampuannya. Namun Wan Gu menyarankan hal yang aneh, dari menyuruhnya menjadi pacar Dr. Qin, mengirimi Dr. Qin barang-barang ke tempat kerja Dr. Qin, sampai menyuruh Si Yohe berkencan dengan Dr. Qin. Dan anehnya Si Yohe tetap menjalankan saran Wan Gu tersebut, dan saat pulang dari kantornya, Si Yohe mengikuti Dr. Qin sampai ke rumah Dr. Qin, sampai membuat Dr. Qin ketakutan seperti dikejar perampok. Dan tiba-tiba Dr. Qin memasuki jalan sempit sehingga Si Yohe tidak dapat mengejarnya. Dan tiba-tiba ada beberapa orang preman yang mengganggu seorang gadis. Awalnya masih dapat dikendalikan oleh Dr. He, tapi akhirnya Dr. Qin terdesak, dan diselamatkan oleh Si Yohe, sehingga Si Yohe mengalami sedikit memar di lengannya. Dan Dr. Qin membawa Si Yohe ke rumah untuk mengobati lengannya tersebut. Saat sedang diobati, Si Yohe masih saja bertingkah egois. Sampai Dr. Qin merasa marah dan memukul botol obat sehingga jatuh. Dan akhirnya sama seperti film-film, terjadi hal romantis, namun keadaan romantis tiba-tiba berubah, karena Si Yohe masih saja dengan jiwa bisnisnya. Yang menginginkan agar Dr. Qin mau bekerja sama dengannya. Lalu Dr. Qin berlalu setelah selesai mengobati Si Yohe. Lalu Sin berpindah ke perusahaan He yang sedang rapat, tapi sepertinya Si Yohe tidak fokus dalam rapat tersebut. Dia masih memikirkan proyeknya yang belum berhasil dengan Dr. Qin.
Lalu diperlihatkan si Yohei yang sedang membuat cake yang akan diberikan kepada Dr. Qin. Dalam perjalanan menuju ke rumah sakit ada sedikit masalah yang dialami si Yohei, sehingga dia harus memakai bis umum. Dan sampainya di rumah sakit si Yohei dan Bao sangat menikmati acara di tempat tersebut. Saat sedang mandi di rumah, Dr. Qin memikirkan kejadian saat si Yohei menyelamatkannya dari para berandal, dan ketika dia memainkan tembak-tembakan sehingga membuatnya malu sendiri. Saat sedang ingin memakai masker wajah, tiba-tiba lampu mati, dan membuatnya sangat terkejut, yang ternyata temannya lupa membayar tagihan listrik. Sin berpindah ke perusahaan He. Di perusahaan si Yohei dan stafnya sedang mempresentasikan hasil penemuan terbaru tentang aplikasi terbarunya. Tiba-tiba Direktur Wengu datang dan menanyakan apa yang sedang dibicarakan mereka. Setelah dijelaskan oleh si Yohei menawarkan agar Wengu menjadi subjek uji coba bahan tersebut. Namun Wengu menyarankan agar Dr. Qin menjadi subjek uji cobanya. Lalu saat si Yohei kembali ke rumah sakit melihat anaknya sedang bermain dengan Dr. Qin. Saat sedang bermain, Dr. Qin menanyakan harapan Bao saat ulang tahun. Hal itu membuat Bao langsung berubah dari ceria menjadi murung. Namun Dr. Qin tidak menyerah. Dia berusaha agar Bao mau terbuka dan akan menceritakan harapannya saat ulang tahunnya. Saat itu Bao mengambil 2 mainan mobil dan menabrakannya. Kita belum tahu apa maksud Bao tersebut. Lalu Bao menangis, dan si Yohei yang berada di dekatnya langsung menenangkan Bao. Baru kita ketahui bahwa 5 tahun lalu Bao mengalami kecelakaan saat hari ulang tahunnya, dan membuat kehilangan orang terdekatnya. Namun belum kita ketahui siapa orang terdekat tersebut. Kecelakaan itu membuat menjadi trauma dengan mainan mobil-mobilan, seperti scene yang kita lihat pada episode pertama kemarin. Dan kecelakaan itu pula yang membuat Bao tak mau berbicara lagi, seperti yang kita lihat sekarang. Saat mengetahui keadaannya begitu, Dr. Qin menyarankan kepada si Yohei untuk mengadakan ulang tahun untuk Bao, namun si Yohei belum yakin dengan keputusan itu sekarang. Lalu Dr. Qin menceritakan hal yang dialami Bao itu pada temannya sambil bergosip tentang si Yohei yang belum menikah tapi sudah memiliki anak. Singkat cerita, Dr. Qin mau menemui si Yohei di kantornya untuk menyetujui kerjasama yang telah ditawarkan oleh si Yohei beberapa hari yang lalu. Akan tetapi dasar si kepala bisnis, dalam hal apapun tetap akan ada kontraknya. Namun Dr. Qin sedikit merubah kontrak yang tidak dia sukai. Lalu mereka mulai melakukan rencana untuk merayakan hari ulang tahun Bao. Saat pulang dari mempersiapkan hari ulang tahun Bao, Dr. Qin sangat kelelahan, dan tertidur di dalam mobil si Yohei. Saat hendak dibangunkan, si Yohei teringat akan aplikasinya yang akan diuji cobakan pada Dr. Qin. Lalu dipasangkan alat tersebut pada lengan Dr. Qin. Dr. Qin terkejut dan bangun, menanyakan apa yang dilakukan. Si Yohei menjelaskan tentang aplikasi tersebut. Setelah mengerti, Dr. Qin turun dari mobil. Sin berpindah ke kamarnya Bao yang belum tidur. Lalu si Yohei mengancam Bao untuk membatalkan acara makan dengan Dr. Qin jika Bao tak mau tidur. Lalu Bao tiba-tiba patuh karena ancaman tersebut. Sin berpindah lagi di pagi hari di rumah Dr. Qin yang baru bangun. Dr. Qin terlihat kurang sehat karena kelelahan. Lalu diperlihatkan si Yohei yang sedang rapat dengan stafnya di kantor. Lalu si Yohei menghentikan rapat sebentar untuk menelpon Dr. Qin. Dr. Qin sangat terkejut saat si Yohei menelpon dan mengetahui bahwa dirinya sedang sakit. Lalu Dr. Qin menanyakan si Yohei tahu dari mana. Lalu si Yohei menjelaskan bahwa dia tahu dari gelang yang dipasangnya semalam. Lalu Dr. Qin mematikan teleponnya.
Sin berpindah lagi ke rumah sakit, di mana Dokter Kin benar-benar sedang kurang sehat, dan datang temannya menyarankan untuk minum obat. Tiba-tiba Sin berpindah ke Dokter Kin yang sudah berada di rumah dan waktu telah malam, saat Dokter Kin sedang mandi, tiba-tiba dia pingsan. Untungnya ada alat yang dipasang oleh si Yohe, sehingga dia dengan cepat menyadari bahwa Dokter Kin dalam bahaya. Si Yohe yang sudah berada di depan rumah Dokter Kin, langsung berusaha membantu Dokter Kin dengan mencoba membuka kode pintu rumah Dokter Kin. Dengan kepintarannya hal tersebut bukan sebuah masalah bagi si Yohe. Bila bersambung ke episode selanjutnya dari admin harap sobat dapat menerima ringkasan yang admin buat. Dan jangan lupa subscribe, komen, dan like, agar admin semangat dalam meringkas semua drama yang ada. Terima kasih, wassalam.